And X. Oke, perkenalkan nama saya Yosua Aprilian. Saya di sini sebagai director. Masih bisa lanjutkan perjalanan nggak? Nah, si Ferdinandnya. Hal yang membuat saya terpanggil untuk membuat film ini adalah pembicaraan dari Pendeta Ezra Soru tahun 2022. Ternyata beliau mempunyai keresahan di mana melihat generasi muda yang telah kehilangan semangat untuk menginjil. Jadi beliau punya cerita bahwa beliau punya kenal seorang pemuda dari Ambon, dari Haria Saparua. Dia memiliki jiwa dan iman dan semangat penginjilan di tahun 1960 sampai 1970-an. Itu ternyata jiwa penginjilannya sangat kuat sekali. Tantangan tersendiri karena saya masih pemula dalam membuat film, dalam merapihkan skenario juga. Ditambah ini kan film biografi ya, film seseorang. Sebenarnya saya awalnya kurang pede untuk bisa ikut langsung gitu. Apalagi disuruh menulis menjadi dari buku menjadi sebuah skrip, jadi naskah untuk difilmkan gitu. Saya sebenarnya kurang pede. Kalau dari film-film sebelumnya, saya yang menulis langsung cerita dan itu tidak perlu kompromi orang lagi, tidak perlu menunggu lagi gitu. Nah, tapi sekarang karena beliau jaraknya sangat jauh di Los Angeles, jadi saya mau nggak mau harus kompromi selalu. Perubahan apapun, sedetail apapun itu harus saya laporkan ke beliau gitu. Halo semua, namaku Christina Yunika Daniela Lahalo, dan di sini aku berperan sebagai Nona Sel. Untuk karakter Nona Sel ini, dia harus bisa memainkan akordeon di rumah Ibu Ferry Tekauli. Nyanyi sama-sama dengan dia. Kita sih bisa nyanyi. Pertama aku tertarik dengan proyek film ini untuk acting. Terus setelah aku baca skripnya, ternyata menarik juga gitu. Ya udah aku beresin depan dia. Tolak gua. Waktu itu kita di Lava Bangka dan itu udaranya panas, jadi harus maintain suaraku semuanya untuk bisa memberikan performance yang baik. Halo, saya Yopi dari YKP Films. Di sini saya sebagai DOP alias Director of Photographer atau DP. Di sini tantangannya sebenarnya banyak, cuma saya rangkum aja karena kita berkolaborasi dengan tim yang sedang dalam tahap pembibitan, jadi belum yang siap panen nih. Jadi tantangan saya, Raymond dan Naga, membimbing tim-tim ini supaya bisa mengikuti workflow yang biasa kita lakuin di dalam produksian. Cara cukup mulai saat ini. Yang paling berkesan, semua scene berkesan sih, karena kompromi kita banyak banget. Dari skrip kita harus kompromi ke talent, kesanggupan talent, keamanan gambar sesuai skrip, dan gua harus bisa memvisualkan gambar itu sesuai dengan keinginan director, dan yang nonton pun bisa enak nontonnya. Karena kita harus membuat situasi 2024 jadi kayak 1960. Itu tuh nggak gampang di zaman sekarang. Jadi ketika kita bisa deliver hasilnya, orang bisa notice, oh ini ya 1960. Ya itulah kesuksesan kita sebagai divisi visual. Semangat kan bos? Ya, semangat mereka. Kalau mau pingsan, pucat dulu. Halo, nama saya Alter.
saya berperan sebagai Ferdinand Mati di film kali ini. Scene yang paling berkesan menurut saya adalah ketika saya dan Samuel Hatu berjalan 400 kilo di hutan. Dan kita itu jatuh sama-sama. Dan jatuh itu beneran. Ketika menjadi misionaris itu tidak gampang, tapi bukan berarti tidak bisa dilalui. Capek nggak? Kuat ya? Apa tuh? Oh, aman. Semangat tentang pekerjaan Tuhan. Jos. Halo, saya Ignatius Naga. Saya dari Light Plus. Saya di sini sebagai chief untuk urusan lightingnya, penataan cahayaan yang akan kita pakai dalam konsep. Selama syuting terkesan ribet. Kayaknya yang paling terkesan ribet itu waktu scene kita masuk ke area suku Kubu. Ya, sebenarnya permainannya simple, tapi jadi ribetnya karena harus kejar-kejaran dengan waktu. Kalau scene yang paling menarik buat saya, scene di dapur. Karena itu berhasil menciptakan beauty romance-nya. Apakah kamu menyanyikan lagu itu untuk istri kamu? Atau untuk anak-anak kamu? Kalau kita mau mengenal seseorang, kita harus tahu cerita di belakangnya. Nah, kenapa harus nonton film ini? Karena ini ada double layer. Kita menceritakan seseorang lewat seseorang. Nah, itu akan jadi menarik tuh untuk kalian tonton. Bagaimana kita harus meta persepsi dari orang satu ke orang yang lain, kemudian kita masuk ke story-nya sendiri semua. Oke, jangan lupa ditonton ya. Nama gue Nelson, di sini gue sebagai art and property. Scene yang cukup jadi challenge dalam persiapan kebutuhan propsnya itu ada di Lava Bantal, karena di situ perlu siapin gambarnya, terus perlu di hari -1 pun ada perubahan posisi kebutuhan props, kayak warung, kayak perizinan juga. Jadi di situ cukup challenge, plus juga karena suhunya juga nggak biasa sih, panasnya juga cukup jadi capeknya tuh bener-bener berasa banget karena dari pagi sampai malam tuh nggak biasa lah panasnya. Gue Yosua Farasian, gue di sini dipercayakan untuk berkontribusi di divisi audio. Untuk tantangan mungkin yang terbesar dari sisi lokasi kali ya. Soalnya kebanyakan lokasi berada di pinggir jalan atau ya banyak ramean lah gitu. Menurut gua film ini tuh punya spirit tersendiri, apalagi buat kita yang notabene melayani Tuhan ya. Kayak ada spirit yang dibagikan di film ini sih. Dan kalian mesti tangkap itu sih. Jul, oke gas. Larinya kecil, gini. Oke, gini. Halo, nama gue Nathania S. Alexandra. Di sini gue berperan sebagai Astrada, sekaligus pemain dari Lena. Itu temennya Mesak Samuel waktu dia pelayanan di Jakarta. Waktu itu ia belum ada. Jujur tertarik gara-gara abis baca skripnya sih. Maksudnya awalnya kan gue tahu film ini tuh bukan karena gue udah jadi part of the crew, tapi gue dengar ceritanya dari teman-teman di Pijar soal ada orang yang hidupnya sebenarnya nggak segampang itu, pelayanan dia tuh nggak segampang itu, tapi dia bisa menceritakannya dengan penuh sukacita dan dengan tanpa tekanan. Jadi gue kayak penasaran. Akhirnya waktu ditawarin, gue nggak ada mikir 2 kali, gue langsung bilang iya. Aditya
kehadiranmu. Ulang, Bob. Hai, perkenalkan nama saya Kenny Julio. Saya di sini berperan sebagai Mesak Hatu yang akhirnya nanti akan merubah namanya menjadi Samuel Hatu. Pas scene bareng suku Kubu. Scene bareng suku Kubu itu kayak kita emang datang ke suatu tempat yang memang mayoritasnya suku-suku terpencil gitulah yang emang didatengin untuk penginjilan ke suku tersebut. Terus ada juga scene bareng Captain Bjorn, si Timo. Nah itu seru juga karena di situ gue seruput kopinya keren banget menurut gue. Terus yang terakhir scene bareng Nona Sel di dapur. Nah itu salah satu scene yang menurut gue gambarnya cukup bagus dan emang kelihatan kayak emang tahun 70-an. Gue yang ngerasa gue kayak orang zaman dulu. Lagi loading parah. Makanya banyak salah-salah. Makanya tidur. Kenapa orang-orang harus nonton film ini? Karena film ini punya banyak pengalaman menarik, punya pembelajaran, punya kesaksian hidup. Si Samuel Hatunya nggak memandang jarak, nggak memandang kesusahannya nanti, namun dia tetap jalan karena dia tahu Tuhan pasti menyertai dia sampai di tujuan yang Tuhan inginkan. Panas gini kita minum apa ya? Minum apa ya? Es teh manis enak ini. Coba kamu atur dulu. Oke. Coba. Kan. Halo, perkenalkan nama saya Rudi Sialoho. Saya terlibat di film ini di departemen kamera. Nama saya Jack, saya dari Kupang NTT. Pada proyek film kali ini saya bertugas di divisi kamera. Sebenarnya setiap hari itu penuh tantangan ya. Cuman apapun tantangannya pasti dapat diselesaikan dengan baik. Kalau tantangan secara khusus sih tidak ada, tapi mungkin cuaca, kayak kita dipanas, dikali, panas-panasan, mungkin hanya itu aja. Kalau yang lain nggak ada. Kenapa kita harus nonton film ini? Karena film-film yang udah ada biasanya tuh monoton. Kalau film ini nih film di era 60-70-an. Punya siapa ini? Mereka saja baru masuk. Ya, yang paling berkesan yang saya rangkum itu mungkin kerjasama tim. Kerjasama tim itu yang sangat penting dan itu sangat berkesan karena kerjasama tim itu sangat mempengaruhi untuk hasil sebuah film. Kalau kerjasama baik tentunya produksinya bisa bagus. Salam Indonesia.